Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi relativitas. Materi relativitas ini adalah materi ke-7 atau bab ke-7 yang ada di kelas 12 SMA. Tentang relativitas ini kita sudah tahu bahwa yang pertama kali menggagas tentang ide relativitas ini adalah Albert Einstein. Kita lanjut bahwa postulat Einstein tentang relativitas khusus ini membahas tentang mengatur tentang dua bagian. Yang pertama itu adalah hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Jadi hukum-hukum fisika yang berlaku untuk orang yang diam atau untuk orang yang bergerak pada acuan yang bersifat inersia itu memiliki nilai yang sama. Terus yang kedua, kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat. Itu tidak bergantung kepada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Jadi kan kita pernah mempelajari misalnya bahwa jika ada benda yang bergerak, misalnya mobil, terus mobil itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Terus kita melemparkan sebuah bola ke arah yang sama dengan geraknya mobil dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti kecepatannya bola itu terhadap mobil itu 10 meter per sekon ya. Terus mobil terhadap tanah atau orang yang diam di permukaan bumi itu 10 meter per sekon juga. Berarti kecepatan bola terhadap orang yang diam di permukaan bumi atau terhadap tanah itu kecepatannya sama dengan 20. Karena 10 terhadap mobil, baru mobil terhadap tanah kan 10 juga. Berarti hasil jumlahnya itu adalah 20. Nah, tapi berdasarkan relativitas Einstein ini mengatakan bahwa jika ada cahaya yang ditembakkan dari sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan misalnya 20 meter per sekon, bukan berarti kecepatan cahaya itu bertambah sebesar 20 meter per sekon. Itu tidak ya, bahwa di postulat Einstein yang ini kecepatan cahaya itu bernilai sama semuanya. Jadi dia memerlukan transformasi khusus yang berbeda dengan transformasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di hukum Newton kan kita belajar bahwa transformasi Galileo Galilei itu jika ada benda yang bergerak terhadap benda lain, baru benda tersebut bergerak terhadap kerangka acuan inersia, berarti yang benda pertama ini kecepatannya harus kita jumlah dengan benda yang bergerak. Nah, itu adalah kecepatan total terhadap tanah. Nah, karena itu aturan tidak berlaku untuk kecepatan cahaya, makanya kita memerlukan transformasi khusus yang dibuat sama Lorentz. Nah, di sini transformasi Lorentz mengatakan bahwa persamaan gamma itu nilainya sama dengan akar 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi sehingga kalau ada benda yang bergerak dengan kecepatan sebesar kecepatan cahaya, berarti nilai gammanya itu sama dengan 0. Mengerti kah? Karena bisa bukan sama dengan 0 ya. Sama dengan, kita coba nih, 1 dibagi 1 kurang kecepatannya misalnya sama dengan kecepatan cahaya kan. Kalau sama berarti C per C kuadrat per C kuadrat berarti 1. 1 kurang 1, 0. 1 per 0 itu tak berhingga tuh, atau tak terdefinisi. Sehingga transformasi Lorentz ini tidak membuat, gimana ya? Saya ulang. Jadi persamaan gamma ini membuat benda yang bergerak itu tidak bisa menyamai kecepatan cahaya. Jadi kalau dalam persamaan ini V dari sebuah benda itu tidak mungkin sama dengan C. Jadi itu salah satu efek dari transformasi Lorentz. Oke, kita lanjut. Nah, untuk transformasi Lorentz ini saya skip saja ya.
ada beberapa hal yang agak-agak berbeda di bagian transformasi Lorentz ini. Untuk penjumlahan kecepatannya itu ini agak berbeda sama yang Galileo punya. Jadi UX sama dengan UX aksen ditambah V per 1 dikurang UX aksen kali V per C kuadrat. Jadi kalau kita misalnya mencari UX aksen, berarti UX-nya ini dinaikkan ke sana dikurang dengan V per 1 dikurang UX kali V per C kuadrat. Nah, dengan UX itu adalah kecepatan benda kedua oleh pengamat di bumi. Jadi ini UX itu adalah kecepatan benda kedua oleh pengamat di bumi, sedangkan UX aksen itu adalah kecepatan benda pertama oleh pengamat di bumi. Dan yang terakhir adalah V, kecepatan benda kedua terhadap benda pertama. Jadi maksudnya itu yang seperti mobil tadi. Ada orang di dalam mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Terus orang di dalam mobil melempar bola dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, 20 meter per sekon itu berarti V. Mobil yang 10 meter per sekon itu adalah UX aksen. Nah, yang ditanya berapa kecepatan bola terhadap orang di bumi atau yang diam di atas permukaan tanah, berarti jawaban itu adalah UX. Seperti itu ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dan tidak lupa saya mengingatkan agar tetap mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.